kecil kemungkinan bahwasanya tadi ini dakwaan ini dinyatakan batal demi hukum atau diterima, kan begitu. Ya. Oleh daripada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru. Lagi-lagi kita katakan, yang jadi patokan pedoman daripada pengadilan atau hakim yang mengadili perkara itu adalah dakwaan, bukan artinya tadi konferensi pers tadi itu. Ya. Jadi sangat keliru begitu, Ya. ya kan? Kalau berbicara bahwasanya artinya mereka menguraikan tadi bahwasanya ini obscure libel atau bagaimana, kan itu Bung Albert. Ya boleh-boleh saja itu hak mereka. Ya. Tetapi kan itu lebih kepada pembuktian, artinya disanggah dengan bukti-bukti, Ya. bukan soal penerapan hukumnya. Karena yang kita lihat tadi sudah dijelaskan di situ penerapan hukumnya, artinya baik daripada dalil namingnya, Ya. ya kan, delik penyertaannya kan di situ. Ya. Apakah dia itu tadi pelajar? Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Ya, di video kali ini seperti yang sahabat lihat, Bankum Berbicara saat ini saya tidak sendirian ya. Kita selalu ditemani oleh narasumber top ya, yang tidak bosan-bosannya memberikan kita edukasi wawasan berpikir mengenai seputar hukum. Ya, tidak lain lagi daripada Bung Dr. Kandidat Efesus Don Marlan Sinaga. Ya, bagaimana Bung? Cuaca Kota Pekanbaru hari ini, Bung? Ya, baik. Terima kasih Bung Albert. Terima kasih kepada sahabat Siti Bankum. Tentu cuaca Kota Pekanbaru saat ini mendung Bung Albert ya. Ya. Artinya tidak panas ya. Ya. Karena sebelumnya tadi malam kan hujan ya. Jadi saat ini cuacanya enak sehingga kita pun melakukan aktivitas seperti biasa enak. Ya. Termasuk juga kita untuk berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh Bung Albert ya. Dan selanjutnya juga kami dari Bankum Berbicara juga menyampaikan selamat memperingati Jumat Agung ya. Atas sengsara kematian Yesus Kristus ya Bung Albert ya. Semoga atas daripada peringatan Jumat Agung ini ya, sengsara wafat kematian Yesus ini artinya membawa kedamaian dan kebahagiaan buat kita semua ya Bung Albert ya. Dan juga kita mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Paskah untuk nantinya bagi saudara-saudara kami yang memperingatinya. Demikian Bung Albert. Kalau Bung Albert bagaimana keadaan? Ya, alhamdulillah ya, keadaan kita baik seperti yang sahabat lihat saat ini ya. Kita selalu bersemangat untuk memberikan wawasan kepada sahabat Bankum Berbicara. Ya, baik, langsung saja. Bahwa di episode Bankum Berbicara kali ini ya, kita akan membahas mengenai lanjutan daripada konten kita sebelumnya, yaitu mengenai Gubernur nonaktif Pak Abdul Wahid ya, yang mana sebelumnya kita membahas sidang pertamanya Pak Abdul Wahid. Dan saat ini ya, kita akan membahas mengenai apakah Pak Abdul Wahid ini akan berpeluang ya, perlawanan yang diajukan per tanggal 30 Maret kemarin oleh tim advokat dan juga Pak Abdul Wahid untuk membantah dakwaan yang diajukan oleh jaksa KPK, yang mana dalam perlawanan terdapat beberapa poin yang menurut daripada tim Pak Abdul Wahid, bahwa pertama, PN Tipikor Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkaranya Pak Abdul Wahid. Yang kedua, dakwaan jaksa KPK obscure libel atau kabur. Dan yang ketiga, selanjutnya itu dakwaan jaksa KPK tidak jelas, tidak cermat, dan tidak tepat. Tidak teliti. Tidak teliti, betul. Dan selanjutnya, dakwaan jaksa KPK error in persona. Dan yang terakhir itu menyinggung mengenai ada 4 poin yang beberapa bulan yang lalu tidak sesuai. Iya, daripada juru bicara KPK menyampaikan di depan umum melalui konferensi pers bahwa di sana ada 4 poin ya, yang kemudian menurut daripada tim Pak Abdul Wahid ini, kenapa yang 4 poin ini yang disinggung di konferensi pers tidak dimasukkan ke dalam dakwaan yang diajukan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru. Nah, namun daripada itu, menurut pandangan hukum Bung Naga ya, apakah alasan-alasan dalil-dalil ya perlawanan yang diajukan oleh tim Pak Abdul Wahid ini berpeluang untuk diterima ya? Diterima ini, Bung. Ya, baik. Terima kasih Bung Albert, terima kasih kepada sahabat Siti Bankum dimanapun berada. Tentu dalam hal ini kan
bahwasannya sebelum diajukan perlawanan tentu dimulai daripada adanya dakwaan, kan begitu Bung Albert. Ya, di dalam pasal 75 KUHP Undang-Undang Nomor 2025 kan disebutkan di situ bahwasannya dakwaan ini kan disusun dengan memenuhi yaitu 2 syarat baik formil maupun material. Formil tentu lebih kepada identitas diri ya kan, artinya lebih kepada identitas nama, alamat pekerjaan ya kan, nah, tempat tinggal dan lain sebagainya kan begitu. Sedangkan secara materialnya itu lebih kepada pasal yang disangkakan, unsur-unsur ya, unsur terkait dengan perbuatannya, apa yang disangkakan. Nah, apakah di sini lebih kepada artinya suap ya kan, gratifikasi ya kan, di situ dia artinya ada di situ di pasal yang disangkakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3199 Junto 20 2001 kan begitu Bung Albert ya, yang sekarang juga ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 kan, ada beberapa pasal yaitu yang ada pengacuannya kan begitu Bung Albert ya. Jadi tentu dalam hal itu setelah itu diajukan oleh jaksa penuntut umum, tentu sesuai dengan pasal 206 ada namanya itu kan eksepsi. Ya, tapi kalau dulu kan eksepsi kan keberatan. Sekarang lebih kepada perlawanan kan begitu. Ya kan? Advokat ya kan? Atau terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan terkait surat dakwaan tersebut. Artinya apakah surat dakwaan tersebut itu batal demi hukum kan begitu. Kalau diterima kan begitu. Kalau tidak diterima maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara kan begitu Bung Albert. Ya kan? Dalam hal ini tadi Bung Albert sampaikan bahwasannya ada beberapa perlawanan seperti eksepsi yang diajukan itu tadi bahwasannya pengadilan negeri tidak berwenang kan begitu. Tentu kalau dalam hal ini berbicara ke KUHP, karena locus delictinya, ya kan ada di dalam KUHP itu locus delictinya itu artinya kejadiannya itu dan tempus delictinya itu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Tentu kan pengadilan negeri Pekanbaru atau pengadilan tindak pidana korupsi, ya kan Pekanbaru berdasarkan daripada surat Mahkamah Agung, ya kan Undang-Undang Tipikor, ya kan Undang Tipikor bahwasanya kan dia berwenang kan begitu, karena locus delictinya, tempus delictinya di situ kan gitu. Yang kedua, pasal yang disangkakan ini kan terkait korupsi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya kan, perubahan atas Undang-Undang korupsi tadi kan, bahwasanya di situ kan ada beberapa itu pasal 12 huruf B, huruf E, huruf F kan begitu ya kan. Itu yang pasal yang disangkakan kan begitu. Artinya karena pasal yang disangkakan ini adalah ranah daripada tindak pidana korupsi, tentu pengadilan negeri Pekanbaru berwenang mengadili kan begitu. Kalau dalam eksepsi atau pernah mereka menyatakan bahwasannya ini harusnya kan peradilan tata usaha negara kan begitu. Ya kan? Tentu peradilan tata usaha negara berbicara soal Undang-Undang Nomor 51 2009 perubahan atas nomor itu tahun 86 kan begitu Bung Albert. Dan juga ada namanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 kan begitu. Artinya mereka harus menyatakan bahwasanya ini harus diselesaikan secara penyelesaian administratif kan begitu Bung Albert. Ya kan? Karena itu lebih kepada katakanlah kalau contohnya ada temuan. Ada temuan bahwasanya kan ada temuan, ada perhitungan dan perhitungan ini nyatakan artinya tidak sesuai. Tentu bisa diuji di dalam ranah tunta tadi kan begitu. Tetapi dalam hal ini kan ini dalam kategori bahwasannya orang-orang tadi ini yang berhubungan dengan AW tadi ini, ya kan ini kan artinya dalam kategori tertangkap tangan, sehingga dilakukan pengembangan kan begitu Bung Albert, ya kan, sehingga tidak tepat kalau contohnya ini masuk ke ranah tata usaha negara kan begitu Bung Albert, karena di sini bukan artinya ada penyelesaian administratif, artinya ada perhitungan tadi itu yang tidak sesuai kan begitu Bung Albert, yang harus diselesaikan karena ada memang putusan MK yang mengatur itu. Itu kalau lebih kepada soal adanya fisik kan begitu Bung Albert. Terkait tadi apa lagi Bung Albert tadi itu? Dakwaan jaksa penuntut daripada KPK obskur libel. Obskur libelnya di mana dulu kan begitu Bung Albert. Karena ini sudah menyangkut kepada pokok perkara, tentu ini lebih kepada pembuktian kan begitu. Ya kan? Karena yang namanya di dalam eksepsi atau daripada kalau kita mengacu kepada pasal 156 dulu KUHP yang sekarang pasal 206 207 tersebut itu lebih kepada artinya itu penerapan hukumnya, apakah contoh masih berlaku atau tidak, ya kan? Apa penerapan hukumnya keliru atau tidak kan begitu dakwaan tersebut kan gitu. Hal itu kan ada berdasarkan daripada surat edaran Jaksa Agung kan begitu.
kapan, di mana dilakukan tindak pidananya, bagaimana perbuatannya. Ketika ini sudah memenuhi, tentu kan tadi itu artinya baik syarat formil dan materi tadi sudah dipenuhi, Bung Albert. Ya kan, sudah dipenuhi daripada oleh jaksa KPK. Jadi kecil kemungkinan bahwasanya tadi ini dakwaan ini dinyatakan batal demi hukum atau diterima, kan begitu. Oleh daripada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bung Albert. Jadi kansnya untuk ini kecil. Apalagi kalau tadi itu menyangkut bahwasanya tadi kok tidak sesuai konferensi pers, kan lagi-lagi kita katakan yang jadi patokan pedoman daripada pengadilan atau hakim bersama perkara itu adalah dakwaan, bukan artinya tadi konferensi pers tadi itu, Bung Albert. Jadi sangat keliru begitu, ya kan? Kalau berbicara bahwasanya artinya mereka menguraikan tadi bahwasanya ini obscure libel atau bagaimana, kan itu, Bung Albert. Ya boleh-boleh saja itu hak mereka. Tetapi kan itu lebih kepada pembuktian. Artinya disanggah dengan bukti-bukti. Bukan soal penerapan hukumnya. Karena yang kita lihat tadi sudah dijelaskan di situ penerapan hukumnya. Artinya baik daripada dalil namingnya, ya kan? Dari penyertaannya kan di situ. Apakah dia itu tadi pelajar dan pelajar, ya kan? Mediflecting kan gitu kan, Bung Albert, ya kan? Outlekar kan gitu. Di situ dijelaskan kan? Karena kalau kita juga melihat juga, Bung Albert, bahwasanya kan ini dilakukan tidak sendirian, bersama-sama dengan itu tadi terdakwa yang lain. Baik Kadis PU, ya kan? Ya kan? Maupun daripada tenaga ahli, kan begitu. Kalau kita mengikuti persidangan sebelumnya, baik tenaga ahli maupun Kadis PU, ya kan? Mereka sudah menyatakan dalam opening statement-nya, mengakui gitu loh. Mereka menyatakan permohonan maaf. Dan mereka menyatakan bahwasanya mereka mengakui bahwasanya dakwaan ini sudah lengkap, sudah jelas begitu, Bung Albert, ya kan? Artinya mereka sudah mengakui bahwasanya, bahkan mereka menyatakan bahwasanya mereka tidak kuasa karena ada relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam hal ini kan jelas bahwasanya ini artinya membuka peluang bahwasanya mereka melakukan itu karena ada sesuatu hal yang dugaan ada perintah, ya kan? Ada perintah gitu, ya kan? Tentu siapa yang memerintah? Karena nanti ini akan terbuka di persidangan. Ya, apalagi kalau nanti jadinya bahwasanya si tenaga ahli ini maupun tadi Kadis PU ini bisa menjadi saksi mahkota, ya kan? Tentu kalau mereka nanti jadi saksi mahkota di KUHP yang baru itu harus ada persetujuan dulu kan. Kemudian di situ juga ada semacam apalah kesepakatan bersama. Iya kan? Iya, tertulis nanti untuk daripada apakah nanti tuntutannya diringankan kan begitu dan putusannya kan begitu. Nah, sehingga ini nanti membuka aktor-aktor intelektualnya kan begitu, Bung Albert. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah ada perbedaan pandangan di sini, perbedaan persepsi dalam hal penanganan perkara ini. Yang satu menyatakan bahwasanya dia melakukan perlawanan, yang dua lagi menyatakan menerima kan begitu, Bung Albert. Ya kan? Iya, karena ini yang dua menyatakan menerima, sedangkan kan pengembangan yang satu ini kan pengembangan dari yang dua ini kalau kita melihat, ya kan, Bung Albert. Artinya ketika yang dua ini sudah ini yang bahwasanya ditemukan kan begitu, ada dugaan penerimaan kan begitu, pengembangan tadi ada dugaan tadi itu penerimaan yang bertentangan dengan aturan yang tujuannya diberikan kepada si tadi ini, ya kan? Dugaan kepada si AW tadi kan begitu. Ya tentu kan ini jadinya ini akan membuka tabir, ya seperti itu, siapa aktor intelektualnya, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang melakukan, siapa yang turut serta melakukan, kan begitu, Bung Albert. Nanti di sini akan terlihat, dijelaskan begitu. Sehingga karena tadi ada dua yang menerima, satu yang menolak tadi, jadi kan melakukan perlawanan tadi itu, tentu kan kita melihat bahwasanya untuk perlawanan diajukannya ini kecil kemungkinan diterima, Bung Albert, karena yang dilakukannya ini bukan lebih kepada dia artinya penerapan hukumnya yang keliru atau tidak tepat, tapi lebih kepada fakta-fakta yang tentu fakta-fakta ini akan diuraikan di dalam pokok persidangan, dalam pemeriksaan kan begitu, Bung Albert. Apalagi termasuk tadi Pengadilan Negeri tindak pidana korupsi tidak berhak mengadili harusnya tun, ya kan? Ini adanya kekeliruan sebenarnya, Bung Albert, karena itu lebih kepada contoh artinya ada temuan di situ, lebih kepada adanya fisik kan begitu, Bung Albert, di situ. Bukan berarti dalam hal ini ada pengembangan kan. Ini kan lebih kepada pengembangan pada saat dilakukan kegiatan tersebut yang menurut daripada jaksa penuntut KPK artinya ada ditemukan di situ barang bukti kan berupa sejumlah uang hasil penerimaan yang berkaitan daripada adanya dugaan tindak pidana, yaitu tadi itu larangan ASN atau pejabat negara untuk menerima sesuatu, Bung Albert, yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, begitu, Bung Albert. Jadi ya itu tadi yang kita lihat di situ. Jadi ini sangat menarik. Nah, tentu kan nanti ini kan
kita melihatnya nanti akan lebih menarik lagi ketika ini nanti dalam pokok persidangan. Nah, kan apalagi saat ini kan ini nanti akan terjadi, artinya ada saksi mahkota. Kita akan melihat nanti ya kan, apakah nanti saksi mahkota ini akan membuka tabir ini, sehingga tidak menjadi artinya jadi isu-isu kan begitu, yang liar kan begitu Bung Albert. Ini semakin sangat menarik nanti, sehingga nanti dalam hal penjatuhan daripada nanti mengadili, memeriksa dan memutus juga objektif nanti daripada hakimnya kan begitu Bung Albert. Karena nanti akan melihat fakta-fakta yang dibuka secara terang benderang. Karena seperti yang kita sampaikan, audi et partem kan begitu. Diberikan kesempatan kedua belah pihak kan begitu. Artinya kedua belah pihak diberikan kesempatan dalam pembuktian seperti yang kita sampaikan. Ini kan artinya ini kan menguji alat bukti ya kan. Pihak KPM menguji alat bukti, pihak AW juga menguji alat bukti kan. Siapa alat buktinya paling kuat nanti yang akan diterima oleh hakim dalam memutus, mengadili dan perkara ini begitu Bung Albert. Ya, baik. Seperti yang Bung sampaikan tadi bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pak Abdul Wahid ini adalah kecil. Ya, artinya kemungkinannya kecil diterima. Ya. Jadi menurut daripada Bung Naga ya sebagai praktisi hukum, harusnya langkah yang dilakukan oleh Pak Abdul Wahid ini apakah memang perlawanan relevan dilakukan sebelumnya atau memang harus dibuktikan di persidangan yang masuk pada pokok perkara dengan yang Bung Naga sampaikan tadi dengan mengajukan bukti-bukti nanti di persidangan atau bagaimana Bung? Ya, artinya perlawanan ini itu hak diberikan berdasarkan daripada KUHP kita, artinya itu boleh-boleh saja, real saja. Tetapi perlawanan disampaikan ini harus didukung dengan bukti-bukti juga Bung Albert, sehingga nanti relevan begitu. Jangan nanti perlawanannya bicara A, ternyata buktinya bicara B. Ini nanti jadi kontradiktif kan? Ya, jadi harusnya ketika dia mendasarkan bahwasanya tadi ada perlawanan yang akan dilakukan ini tersebut poin A, B, C, D-nya harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Contoh, adanya alat-alat bukti seperti tadi itu keterangan ahli, saksi, ya kan, surat kan begitu Bung Albert ya kan, bukti-bukti elektronik kan begitu, atau bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini yang didapatkan begitu Bung Albert. Ya, itu hak-hak mereka. Ya silakan saja, tetapi harus didukung sehingga nanti ini menjadi relevan, perlawanannya ini akan menjadi relevan sampai kepada tahap daripada nanti itu pembuktian, selesainya pembuktian begitu Bung Albert. Ya, artinya bahwa ya bukan hanya sekedar mengajukan perlawanan, namun tidak didukung dengan bukti-bukti ya Bung ya. Betul ya, harusnya itu tadi bahwasanya kan perlawanan inilah nanti sebagai geran daripada mereka punya ini, artinya pedomannya dalam hal acuannya untuk artinya menangani perkara ini. Jadi ditulis A, ada bisa dibuktikan A. Nah, ditulis B, buktikan B, C, D, demikian Bung Albert. Jadi dia nanti relevan, sehingga nanti ini jangan lagi lari kan ini bagaimana ini jadinya seperti grand strateginya lah, begitu. Ya kita dukung, artinya perlawanan dilakukannya, tetapi harus dukung alat bukti. Jangan hanya disampaikan, tetapi alat bukti tidak ada, ya kan? Nah, contoh bahwasanya petun tidak berwenang mengadili, tentu hadirkan ahli, ahli nanti yang menyampaikan bahwasanya apakah petun ini artinya itu berwenang atau tidak kan begitu Bung Albert, ya kan? Nanti kan ahli begitu, ya kan? Jangan hanya dibuat di situ, tapi nanti tidak ditindaklanjuti lagi Bung Albert pada saat nanti di pokok persidangan, begitu. Pada saat pembuktian di persidangan, contoh tadi eksepsi tidak ini kan karena tidak sesuai dengan ini absurd libel, ya hadirkan, uji lagi di situ begitu daripada pokok persidangan begitu Bung Albert. Ya kan? Nah, itu juga termasuk juga nanti itu ya harus bisa dibantah nanti terkait daripada ini keterangan-keterangan daripada saksi mahkota ini, karena mereka menyampaikan permohonan maaf, artinya menyampaikan permohonan maaf atas daripada kejadian perbuatan kan itu. Yang kedua, mereka menyatakan bahwasanya mereka tidak kuasa karena ada relasi kekuasaan, ya kan, yang tidak seimbang kan begitu. Ya tentu ini kan harus bisa nanti dijelaskan relasi kekuasaan bagaimana kan yang bisa dibantahnya kan begitu, ya kan. Apalagi sampai di situ statementnya bahwasanya selama ini dia tidak ada digaji katanya kan, ya yang kita lihat di sosial media kan Bung Albert ya kan, ya tentu nanti akan membuka tabir daripada ini, sehingga ini lagi tidak lagi menjadi artinya hal-hal yang contohnya jadi misteri kan begitu Bung Albert, yang selama ini artinya bahwasanya ada dugaan dikriminalisasi lah, ada dugaan bahwasanya tidak objektif lah, pesanan lah kan begitu. Dengan adanya semua ini terbuka Bung Albert kan, apalagi nanti dalam hal ini saksi mahkota ini mau artinya menjadi saksi mahkota contohnya kan begitu, ya kan? Artinya tadi tenaga ahli ini atau daripada kepala dinas yang dulu ini mau jadi saksi mahkota ya dalam persidangan, ini semakin menarik Bung Albert, ya kan? Artinya semakin membuka tabir.
dihubungkan juga dengan keterangan-keterangan saksi yang lain, dihubungkan dengan bukti elektronik, dihubungkan dengan surat tadi ya kan, keterangan ahli ya kan. Nah, ini sangat menarik nanti Bung Albert. Jadi ini memang sangat menarik nanti begitu. Jadi sebenarnya kan mereka sudah membuat garisnya Bung Albert, jalur-jalurnya. Tinggal dia nanti akan melihat memetakan jalur-jalurnya ini sehingga ini yang akan didorong begitu Bung Albert. Ya baik. Dan juga kedua orang terdakwa ini sudah dilakukan pemeriksaan saksi dan ya seperti yang sebelumnya disampaikan di dakwaan bahwa mereka tidak ada mengajukan perlawanan dan langsung pada pemeriksaan saksi, artinya secara tidak langsung bahwa mereka mengakui perbuatan mereka seperti yang sudah sampaikan tadi di opening statement sudah mereka sampaikan kepada majelis hakim bahwa meminta maaf atas perbuatan yang mereka lakukan. Dan untuk itu ya ini suatu tanda tanya besar juga bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Wahid mengatakan beliau tidak melakukan hal demikian atau sejenisnya berbanding terbalik dengan kedua orang terdakwa ini, Bung. Dan ini ya memang sangat menarik untuk dinanti di saat kedua orang terdakwa lainnya ini menjadi saksi mahkota. Artinya terang benderang lah nanti perkara ini. Betul. Jadi semua yang selama ini menjadi tanda tanya besar bagi kita masyarakat Riau khususnya akan terjawab di persidangan yang akan mendatang. Baik, untuk itu menurut pandangan Bung Naka sebagai praktisi hukumnya, di saat nanti perkara Pak Abdul Wahid ini masuk pada tahap pembuktian, bagaimana pembuktian daripada perkara Pak Abdul Wahid ini menurut Bung Naka? Jadi kan menarik ini Bung Albert, apalagi kan dalam hal ini kita kan menggunakan KUHP baru ya, dalam KUHP baru kan salah satu barang bukti. Betul. Tentu barang bukti seperti ada temuan uang nanti ini akan terungkap Bung Albert. Nanti akan terungkap di persidangan uang ini dari siapa, untuk apa tujuan dikumpulkan, ya kan? Dan kemana mau diberikan kan begitu, nanti akan terungkap semua ini Bung Albert, dan juga didukung oleh bukti-bukti, contohnya bukti elektronik yang lain kan begitu Bung Albert. Jadi ini sangat menarik karena saat ini kan kita dalam hal alat bukti kan ada 8 Bung Albert, ya kan, pasal 235 kan salah satu barang bukti. Jadi barang bukti bisa berupa, katakanlah ini karena tadi itu ada temuan berupa uang, tentu kan ini menarik Bung Albert. Ini nanti akan bicara uang ini untuk apa sih, dari mana asalnya, dan kemana tujuannya, kan begitu Bung Albert. Jadi nanti ini akan membuat jadi terangnya perkara tersebut, ya kan? Makanya dalam hal pidana ini artinya itu barang bukti atau apa itu perkara itu harus lebih terang dari cahaya, ya kan? Ya, perkara pidana itu ya kan? Pembuktian itu harus lebih terang daripada cahaya, kan begitu, Bung Albert. Nanti di sini Bung Albert, nanti terurai ini Bung Albert, ya kan? Nah, siapa yang memerintahkan kan begitu? Siapa yang menyuruh melakukan? Iya, siapa aktor intelektual, ya kan? Nanti di situ akan terungkap nanti itu Bung Albert. Ya, boleh saja orang-orang tersebut artinya membantah tadi, artinya seperti dibilang error in persona, bahwasanya salah orang, ya kan, salah ini segala macam, ya silakan saja. Tetapi kan nanti di pembuktian, ya kan, ya dibuktikan. Iya, karena nanti di situ, apalagi sekarang ini kan minimal 2 alat bukti tadi kan, bahwasanya itu kan, dan juga berdasarkan daripada ada nggak perbuatan, ya kan, ada nggak perbuatan daripada ininya, ya kan. Perbuatan daripada seseorang tersebut, ada enggak niat jahatnya, ada enggak aktus seriusnya, kan begitu, ya kan? Itu dia. Jadi nanti di situ jelas Bung Albert, ya kan? Nanti di situ jelas dia nanti bagaimana, karena sekarang ini bukan lagi kita mengadopsi kepada keyakinan hakim lagi, tapi lebih kepada pembuktian Bung Albert, ya kan? Dibuktikan tersebut, terus perbuatannya tersebut apakah terbukti atau tidak kan nanti itu, itu Bung Albert. Bukan lagi pada keyakinan hakim. Kalau dulu kok lama kan masih artinya 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Kalau sekarang itu lebih kepada pembuktian dan juga apakah tadi itu perbuatan tersebut memenuhi atau tidak kan. Ada enggak niat jahat, ada enggak aktus serius, ada enggak kesengajaan, ada enggak kelalaian di situ Bung Albert. Makanya ini sangat menarik nanti Bung Albert, kita tunggu ya kan. Apalagi ini kan artinya ada beberapa orang Bung Albert dan perkaranya kan ini kan dipisah. Iya kan? Artinya dipisah ini salah satu strategi daripada jaksa penuntut umum untuk menguatkan pembuktian dakwaannya begitu Bung Albert. Karena nanti itu tadi seperti tadi itu nanti apakah nanti ada saksi mahkota dalam hal ini kan? Makanya kita tunggu Bung Albert ya kan? Ya, kalau nanti ada saksi mahkota ini sangat menarik Bung Albert. Jadi cukup menarik untuk dinantikan. Cukup menarik untuk diikuti. Karena apa? Karena kan menunggu saksi mahkota. Karena salah satu daripada syarat untuk seseorang dapat dimintai keterangannya itu sebagai saksi atau dia mengadukan diri, ya kan? Seseorang yang artinya sama-sama melakukan daripada tindak pidana tersebut tidak bisa dimintai keterangannya sebagai saksi, artinya dia bisa mengundurkan diri, ya kan? Tetapi ada lagi diatur lebih khusus bahwasanya dia bisa menjadi saksi mahkota kalau ada kesepakatan, ya kan Bung Albert? Ini kita melihat apakah tenaga ahli nanti, ya kan, atau daripada
si apa ini nanti si kepala dinas ini dan juga tenaga ahli menjadi saksi mahkota, mau tidak dia kan begitu, iya kan? Nah, ini karena ini akan membuka tabirnya nanti kan, begitu akan membuka tabirnya sehingga orang-orang tadi yang membantah yang menyatakan tidak ada error in persona, obscur libertas nanti ini terjawab semua Bung Albert. Terkuak semua Bung Albert, iya kan? Ini nanti akan di pokok perkara karena kalau contohnya perlawanan diterima. Ini kecil kemungkinan. Kenapa? Karena tidak ada di situ penerapan pasal yang salah, penerapan undang-undang. Artinya apakah undang-undang itu berlaku atau tidak, kan begitu? Atau pasal itu relevan atau tidak, kan begitu diterapkan, ya kan? Dakwaannya diuraikan secara lengkap dan jelas, ya kan? Karena menurut kita bahwasanya dakwaan tersebut sudah diuraikan secara jelas, lengkap dan terurai. Baik daripada di situ perannya juga, ya kan? Pasal yang disangkakan, undang-undangnya juga. Jadi kecil kemungkinan Bung Albert, kan begitu. Kalau katakanlah tadi Tun tidak berwenang, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau dikaji lebih jauh, putusan MK tersebut kan menjelaskan bahwasanya administratif terkait dengan apa, kan begitu Bung Albert. Harus dimaknai kan, karena ya tata usaha negara itu terkait dengan kebijakan keputusan tata usaha negara, kan begitu Bung Albert, ya kan? Artinya administrasi juga berarti ada cacat prosedural, ada cacat substansi, kan begitu Bung Albert. Kalau dia berbicara Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang hukum administrasi kan, dapat dibatalkan atau tidak kan Bung Albert, ya kan? Ya artinya lebih jauh lah kan. Ini kan menyangkut terkait dengan tindak pidana korupsi. Tentu kan undang-undangnya 3199 20 2001 dan juga Undang-Undang 1 tahun 2023 kan, karena ada beberapa pasal yang pengacuannya kan begitu, ada artinya yang dicabut kan, ada pengacuannya begitu Bung Albert. Jadi ini sangat menarik untuk kita tunggu, ya kan Bung Albert, ya. Artinya ini perang lebih kepada alat bukti, perang lebih kepada saksi mahkota kan begitu Bung Albert, ya kan. Nah, dan saya menilai, ya kan, artinya berpendapat kemungkinan besar yang dua ini akan menjadi saksi mahkota Bung Albert. Nah, kenapa demikian? Dengan cara-cara daripada baik terdakwa maupun advokatnya yang tadi itu artinya dari mereka menerima dakwaan tadi, artinya mereka tidak mengajukan perlawanan tadi, ini salah satu cara-caranya supaya itu tadi mereka akan mengungkap ini apa yang menjadi tabir teka-teki yang selama ini artinya menjadi polemik ya di tengah masyarakat, yang selama ini menjadi artinya tadi itu isu-isu kan begitu Bung Albert. Isu liar. Ya, isu-isu liar yang ada menyatakan dugaan kriminalisasi lah, bahwasanya ada pesanan lah, tidak objektif lah. Nah, makanya bagus ini Bung Albert. Jadi kita minta kepada sahabat setia Bankom dan juga para artinya pemirsa dan juga para pecinta-pecinta hukum mengikuti terus daripada perkara ini, karena perkara ini akan memasuki episode-episode yang akan nanti lebih menarik lagi untuk diikuti dan sampai akhirnya diputus kan begitu Bung Albert, sehingga itu tadi tercipta adanya keadilan dan di satu sisi adanya kepastian hukum begitu Bung Albert. Baik, terima kasih Bung. Ya, Bung Albert. Telah menemani kita, telah menemani sahabat Bankom berbicara ya mengenai seputar menurut pandangan Bung Dr. Kandidat Efesus Darmarlan Sinaga SH.MH, yang mana tadi menurut daripada Bung Naga bahwa perlawanan ya yang dilakukan atau yang diajukan oleh pihak Pak Abdul Wahid ini peluangnya untuk dikabulkan sangat kecil. Baik, daripada itu terima kasih Bung ya, dan sebelum mengakhiri daripada video ini seperti biasa satu kata untuk Pak Abdul Wahid. Baik, terima kasih sahabat setia Bankom. Terima kasih Bung Albert. Ya, artinya tadi itu Pak Abdul Wahid ya saat ini selaku terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi ya. Artinya ya kami mengapresiasi artinya perlawanan yang saudara lakukan ya. Artinya perlawanan itu adalah satu bentuk bahwasanya saudara menolak apa yang didakwakan. Tetapi kami minta saudara seperti sebelumnya kita sampaikan, perkuat dengan alat-alat bukti, uji dengan alat-alat bukti, ya kan? Karena alat-alat bukti tersebut nanti akan berbicara, yang akan nanti membuka fakta-fakta ya apa yang selama ini menjadi penolakan dari saudara, apa yang saudara tidak terima, kan begitu, ya kan? Jangan hanya contohnya kita mengajukan perlawanan tapi tidak didukung dengan alat-alat bukti yang kuat, yang sebagaimana yang diatur dalam KUHP ya. Kami dukung ya, artinya kalau memang bahwasannya saudara melakukan perlawanan ya silahkan ajukan dengan alat-alat bukti, perkuat dengan alat bukti, karena alat-alat bukti itu nanti yang akan dapat menyelamatkan saudara ya. Nah, artinya kita terus bahwasanya akan tetap
mengikuti yang namanya perkara ini sampai selesai dan tuntas. Baik. Dan satu kata untuk seluruh masyarakat Riau. Baik, terima kasih pada sahabat Bankum, kepada masyarakat dimanapun berada, tentu kita berikan ya kepercayaan kepada penegak hukum, berikan kepercayaan kepada pengadilan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini yang seadil-adilnya ya. Jadi kita artinya tetap jangan sampai kita ikut atau mau terprovokasi apalagi isu-isu liar ya. Kita tetap menjunjung tinggi yang namanya hukum ya. Kita kawal ini supaya betul-betul dalam perkara ini betul menjadi objektif, independen ya, tidak ada pesanan dan tidak ada hal-hal lainnya. Ya, yang paling utama kita harus menjaga diri ya, jauhkan daripada yang namanya isu-isu liar ya. Percaya kepada penegak hukum, percaya kita kepada pengadilan, percaya juga kita kepada tim-tim kuasa hukum yang dibentuk daripada para terdakwa. Demikian Bung Albert. Baik, terima kasih kepada sahabat Bankum berbicara. Ya, seperti yang disampaikan Bung Naka tadi bahwa menarik untuk dinanti. Ya, betul. Perkara Gubernur Riau nonaktif Pak Abdul Wahid ya. Jadi nantikan terus episode-episode selanjutnya karena hanya ada di YouTube channel Bankum berbicara akan membahas mengenai lanjutan. Perkara, ya, khusus untuk episode Pak Gubernur aktif. Ya, betul. Jadi untuk kepada sahabat Bankum berbicara yang sudah menonton video sebelumnya, jangan lupa tonton video ini ya, karena ini sangat menarik dan juga nantikan episode-episode selanjutnya yang memang kita buat khusus untuk membahas Pak Abdul Wahid. Betul. Dan setiap jadwal persidangannya ya kita akan update terus hanya di channel YouTube Bankum berbicara. Membantu orang susah, hal yang mulia.